Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil islam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim, para asyatid, para asak, para talabul ilmi, para ikhwanul muslimin wa zumratal jamaah majlis sirajut talibin wa jama'al wa zumratal jamaah majlis nuha nurul habib ingkang hormati dan seluruh saudara-saudara, rekan-rekan, tetangga dari Sohibul Hajjah atau Sohibul tuan rumah, Bapak Taudi sekeluarga ingkang rencang-rencangnya ingkang hormati. Wabil khusus kepada Bapak Kiai Abdul Latif yang Allah hormati, Bapak Ustadz Todi Abdullah, Bapak Tan Syahruddin, dan semua para ustadz yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mana intinya kula menghormati takdim beliau-beliau yang telah memberikan waktunya ataupun bisa sharing kepada kita semua, sama-sama bertugas masing-masing. Dan juga alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat, hidayah. Alhamdulillah saged hadir di rumahnya Bapak Taudi sekeluarga dalam rangka tolabul ilmi, yang mana alhamdulillah Bapak Taudi sudah memberikan fasilitas untuk kita semua. Semoga Bapak Taudi dan keluarganya juga didatangi oleh para majelis, bisa diberkahi oleh Allah SWT, dan juga membawa ridho Allah SWT kumpulan ini. Alhamdulillah. Langsung saja salawat serta salam Allah selalu limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, umatnya, pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan angsal syafaat saking beliau bidini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ta'i wa ali baitil kiram wa jami' ummati ajmain wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin syuhada'i wa shahidin wa jami'il malaikatil muqarrabin sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Sayyidi Syekh Abdul Qasim Susan sahibul musannif sahibul muallif hadzal kitab Kiai Ali Maksum Al-Kapiyaki Jogja. Ghafarallahu rahimahumullah wa farallahu wa nafa'a bihi wa nafa'a bihi wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Kajian kemarin tentang masalah sholat qobliyah Jum'ah ataupun ba'diyah Jum'ah, yang mana ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, tapi menurut kaul Syekh Ali Maksum rahimahumullah dan juga Imam Al-Qurdi, yang lebih afdal itu dalam bab sholat Jumat itu yang lebih kuat, dan untuk pegangan bagi kita yang mana syedis menjalankan syariatnya ada yang lebih kuat, yaitu 2 rakaat. Jadi adapun yang melakukan 4 rakaat boleh, tapi ini yang hujjah yang
di pendapat dari Syekh Ali Maksum rahimahullah dan juga Imam Al-Qurdi yang lebih kuat wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masru'iyati, yang lebih kuat dalam jalankan syariatnya itu adalah rakaataini qoblal jum'ah ataupun ba'da jum'ah. Itu yang banyak dilakukan, yang lebih dominan dalam arti. Kemudian selanjutnya adalah Imam Tirmidzi yang dari Ahmad Syakir di dalam bab ma ja'a ma yuqra'u bihi fi sholati subhi yaumal jum'ah, yaitu menurut Ibnu Umar yutilus sholata, itu mempanjangkan sholatnya sebelum sholat Jumat, wa yusolli ba'daha, dan sholat Ibnu Umar sesudah Jumat rakaataini dalam rakaat fi baitihi di rumahnya sendiri, wa yuhaddisu dan ada hadis anna Rasulullah, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, juga memerintahkan hal itu. Wa qala fi Aunil Ma'bud, di dalam kitab Aunil Ma'bud, qala Nawawi fi Khulasi Sahih ala syaratil Bukhari, syarat Tirmidzi yang sanadnya sahih, la jaroma, tidak ada kesalahan, wa akhrajahu Ibnu Hibban, yang mana diambil dari Ibnu Hibban fi sahihihi, ing dalam sahihnya, bahwa hukum-hukum fikih yang fi muqarraratin, ing dalam terulang-ulang, Nahdlatul Ulama, dalam arti ing dalam kitab muqarrah, dalam kitab Nahdlatul Ulama juz awal, itu memang bahwa sholat qobliyah Jum'ah ataupun ba'diyah Jum'ah hanya kebanyakan yang dilakukan adalah 2 rakaat. Itu kaul yang masyhur. Adapun yang melakukan 4 rakaat silahkan, malah lebih bagus, silahkan saja, tidak dilarang dan tidak diperbolehkan. Cuman jangan sampai menyalahkan orang kenapa sholat ya mangga, enggak sholat ya mangga. Ini karena untuk menjelaskan sholat qobliyah. Sekarang al-misalul salis, contoh yang nomor 3, permasalahan yang nomor 3, at-talqinu lil mayyit. Nah, masalah talqin kepada mayit. At-talqin artinya memulang, mengajarkan lil mayyiti, maring si mayit. Qala Ibnu Taimiyah, hadirin jamaah semua ingkang kula hormati, menurut Ibnu Taimiyah fi fatawihi, ing dalam kitab fatawihi juz awal, hadza talqinu al-madkur, inilah talqin yang telah disebutkan, yakni talqinul mayyiti, talqin mayit ba'da dafni, sesudah menguburkan, sesudah menguburkan, ini kasar teman, sesudah menguburkan. Jadi talqin mayit boleh dilakukan, dan sudah menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawi bahwa talqin itu memang boleh dilakukan sesudah mengubur si mayit. Qad sabata, sudah ditentukan, sudah ditetapkan, anto ifati, dari golongan-golongan minas sahabati, talqin mayit itu sudah ditetapkan para sahabat, annahum, sesungguhnya para sahabat, amaru, mereka memerintahkan, bihi, dengan talqin itu, seperti sahabat siapa? Ka Abi Umamah Al-Bahili. Tadi ke talqin ke pernah sudah ditetapkan, sudah dirempuk, sepakat para sahabat, silahkan talqin mayit, yang mana sudah para sahabat itu memerintahkan untuk talqin, seperti yang dialami Abi Umamah Al-Bahili wa ghairihi,
dan selain sahabat ini. Diriwayatkan dalam hadis waruya bihi hadisun anin nabi, diriwayatkan dari hadis yang dari sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu setemene kanjeng Nabi Muhammad sesungguhnya tetapinya Nabi Muhammad itu mimma la yahkum, tidak menghukumi bisihatihi dengan sahnya atau kebenarannya, dalam arti silahkan. Walam yakun kasirun minas sahabati, dan kebanyakan dari para sahabat itu yaf'alu dzalika, itu ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Falihada, maka karena hal ini, yakni hal ini, qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, wa ghairuhu, atau saliyane Imam Ahmad, minal ulama'i, dari Imam Ahmad dan selain Imam Ahmad para ulama-ulama salaf, inna hada talqin, sesungguhnya talqin ini la ba'sa, tidak apa-apa bihi dengan talqin itu. Farahassu, maka mereka memberikan kemurahan, silahkan saja. Jadi seumpamanya ada orang yang tidak ditalkinin, ya tidak usah diperdebatkan. Pak Ustadz, unku pakai seluruh ditalkin ya, pola katalkin hari kita ke kebinaan talkin, jangan dipermasalahkan. Mungkin pendapat ya tidak, maka di sini nggak diwajibkan talkin. Cuman ya memang sudah harus kita lakukan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nanti menurut imam-imam ini sudah dilakukan apa, menurut imam ini bagaimana. Jadi memberikan kemurahan di dalamnya itu, walam ya'muru, dan tidak memerintah dengan talqin tersebut. Wastahabbahu, lan disunahkan juga, disunahkan untuk ditalqini. Jadi opotofifatun, segolongan, sekelompok min ashabi Syafi'i, dari sahabat yang alirannya Imam Syafi'i, dari batur-bature Imam Syafi'i juga melakukan, menganjurkan, disunahkan orang-orang setelah menguburkan si mayat ditalqini, itu disunahkan menurut ashabi Syafi'i, Imam Syafi'i wa Ahmad, dan Ahmad. Wa kariyahu ta'ifatun, ada yang tidak memperbolehkan, memakruhkan suatu golongan min ashabi Malik, dari batur-bature Malik, sahabatnya Malik, dari Imam Malik. Jadi ada dari madhab Syafi'i memperbolehkan, bahkan memberikan anjuran sunnah, diperbolehkan, disunahkan untuk talqin kepada si mayit. Dan ada yang dari aliran sahabat madhab Malik dan saliannya, itu ada yang memakruhkan atau meniadakan itu. Tapi karena kita madhabnya Syafi'i, maka kita melakukan hal itu karena mengikuti madhab Imam Syafi'i. Padahal talqin itu saya artikan dalam artiku, ternyata talqin itu ada bagusnya, ada benarnya. Untuk apa? Untuk peringatan kita yang masih hidup. Ketika talqin kan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap yang bernapas, yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka orang itu termasuk orang yang sangat beruntung. Wa mal hayatud dunya, tidak ada kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali hanya fata morgana, berarti tipuan. Terus ning anu iki
ya Abdullah, wahai hamba Allah, karena namanya siapa pokoknya, ya Fulan, udhkur, ingatlah, al-ahda, ing janji, ingatlah kepada janji, alladhi kharajta, ketika kamu sudah keluar, minat dunya, min dari dunya, dari dunia, wahwa, yaitu ingat dalam arti penyaksian, wahwa syahadatun, ikuning talqin iki, alla ilaha illallah, hai hamba Allah ataupun siapa namanya si Fulan, elinga sira ketika sampean duwe janji lagi metu ning dunya, dalam arti ketika sampean dimetuk nang rahim ibune kan mau nis janji, alastu birabbikum qalu bala syahidna, ketika Allah mengatakan bukankah aku pangeran sampean, terus si ruh itu menjawab nggih panjenengan pangeran ingsun, qalu bala syahidna, aku pun menyaksikan, wis nyakseni bahwa Gusti Allah pangerane sampean kabeh. Maka kudu ingat alla ilaha illallah wa annal mauta haqqun wa annal qabra haqqun wa anna na'imahu wa adabu haqqun, kan ada. Dan sesungguhnya kematian itu hak, benar bahwa memang kita itu bakal mati, dan alam kubur ada hak, terus nikmat kubur, adab kubur ada, itu secara kelumit talqin mayit. Intinya mengajarkan kita. Nah, nanti di sini memang hadis yang mana mimma la yahkumu bisihatihi, dalam suatu hadis ada yang tidak ada sahnya, tidak ada salahnya kalau kita talqin, dan kita tidak apa-apa kalau kita tidak talqin. Namun karena kita umumnya mazhab Syafi'i, maka kita tetap talqin, tidak wajib, karena mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Fahada labduhu, lafad-lafade talqin tersebut yang dikatakan qala Abu Umamah Al-Bahili, ketika sahabat Abu Umamah Al-Bahili itu berpesan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, ida anamitu fasna'u, apabila aku mati maka kerjakanlah kepadaku. Oke sahabat-sahabat, batur-batur, lamun kita mati lakukan apa yang lakukan kepadaku, kongkon tiup kerjakan apa kepadaku, kama amarona Rasulullah, sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad memerintah kami semua, annasna'a bimautana, untuk melakukan sesuatu orang-orang yang mati. Jadi cari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, batur-batur sedulur ingat kalau hormati semuanya punten. Tadi Abu Umamah pesen, lamun ya kita meninggal maka lakukan kepadaku, kongkon diurus kita sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh Nabi untuk kepada orang-orang yang mati sebelumnya. Amarona Rasulullah, kanjeng Nabi sudah memerintahkan kepada kami, jarene kanjeng Nabi, idza mata ahadun, nalikane wismati, apabila sudah meninggal salah sajine seseorang, min ikhwanikum, dari saudara kamu, fasawwaitum, maka ratakanlah at-turaba, tanahnya, kuburannya. Jadi bakal wis nguburong mati sebenarnya ke orang kena di duburi oroli di kayak kanan ki digunuk ki oroli sebenarnya ku tiratakna bae. Kayak kanjeng Nabi, fasawaitum mul turaba, fasawaitum mongko ngratakanna sapa sira kabeh at-turaba ing lemah, ala qabrihi ing atase kuburane si mayit. Jadi kongkon diratakna orang kena didu apa karena nih digunukakan loh. Tadi roli Pak Ustad ya mungkin ki wong Jawa
wakatan sing di durakan ke alasannya apa? Alasannya mungkin wakat anak satuan ngorek-ngorek endah aja jadi dia memuliakan lah supaya satuan ke aja sampai ya doker lah intinya mah. Cuma kanjeng Nabi mah idamata nalikane wis mati sopo ahadun, apabila seseorang sudah meninggal min ikhwanikum dari saudara kamu, apabila di antara saudara kamu yang sudah meninggal, fasawaitum at-turaba ala qabrihi, maka ratakanlah tanahnya di atas kuburannya. Faliyakum, dan berdirilah sopo ahadukum, maka berdirilah di antara kamu semua, di antara salah satu di antara kamu itu kukon ngadeg setelah dikubur jari kanjeng Nabi dirata kena. Terus anak salah siji ngadeg ala rosi kobrihi ing dase si mayit ning ngarepe iki. Sumal yakul, kemudian ucapkanlah ya fulan, karena ahli kubur ora paham ora arti aran siapa sapa mah ya fulan ari wong lanang, lamun wadon ya fulana fa innahu yasma'uhu, karena sesungguhnya mayit itu mendengarkan ngringo kena, wala yujibu, tapi ora bisa jawab, bahwa sesungguhnya si mayit itu mendengarkan omongan kita sening dunia, tapi orang bisa jawab, wala yujibu, lan orang menjawab. Summal yakul, kemudian katakanlah ya fulan ibnu fulan bin fulanah atau pasapa, fa innahu yastawi qa'idan, sesungguhnya mayit ketika dipanggil itu di dadegena qa'idan sembari lungguh, berarti ngadeg mayitku ngadeg karo lendean kas senderan qa'idan sembari lungguh, qa'idan hale qa'idan hale dodok hale jagong. Jadi fa innahu, maka setemene mayit iku yastawi ngadeg qa'idan hale lungguh, jadi dalam keadaan lungguh. Berarti kayak kanan nongkrong tambuh. Sumal yakul ya bulan bil bulan fa innahu yaqulu, ya ini kayak gini sih ya. Terus si mayitnya ngomong arsyidna yarhamukallah, aku meminta petunjuk kepada Allah dan moga-moga engkau kita minta jaluk dirahmati Allah. Jadi kan mayit kan ngomong kita jaluk petunjuk sing Gusti Allah, kira-kira kita dirahmati oleh Allah. Walakin la tashkuruna, tetapi mayit kan ngomong ning kita, tapi kita orang ngerasa kena orang krungu. Falyakul, maka ucapkanlah udhkur ma kharajta alaihi minad dunya. Nah, kini talkine kian kan talkin sing anu kah ya Abdullah udhkur alladhi ya Abdullah udhkur alladhi kharajta min dari dunya wa huwa syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya si mayit elingana sirake kelingan beli sampean ken duwe janji karo Gusti Allah sekian sampean wis metu ing dalam dunia tekan sekian alam barzakh. Janjine sampean ke bahwa sampean wis janji orang anak pangeran kang wajib dan sembah lawan hak angin Gusti Allah, lan sampean disnyakseni bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ki anu kade kaya konon ingene wa innaka radita billah, lan ucapkanlah aku ridho Allah pangeran ingsun, aku seneng Gusti Allah pangeran ingsun, wabil Islam Madinah, dan aku ridho Islam agama ingsun, wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad kanjeng Nabi Muhammad adalah nabi ingsun, wabil Qur'ani imama, dan Quran adalah pedoman ingsun, fa innal munkar wa nakir yahuduna,
Ikin ki talqin semacam ucapan wong talqin. Ya Abdullah fa idza ja'akal malakani, wahai si wong aran sapalah bulan, fa idza ja'akal malakani, apabila malaikat loro nekani ning sampean, wahuma mungkarun wa nakirun, dia berdua adalah malaikat mungkar wa nakirun, fala yubzi'aka wala yurhibaka, maka aja kaget lan aja gemeter. Oh, jare warhane wong talqin kah? Gini-gini ki. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Karena sesungguhnya dua malaikat mauku pada bae makhluk Gusti Allah. Mulane aja wedi aja gemeter. Dikongkon di anu dihibur. Fa idza sa'alaka, apabila malaikat loro takon ing sampean, marrabbuka, sapa pangerane ingsun, sapa pangerane panjenengan, sapa pangerane sira, wa marrabbuka wa man nabiyuka, pertanyaane pira, marrabbuka sapa pangerane sampean, wa man nabiyuka sapa nabine sampean, wa ma dinuka apa agamane sampean, wa ma kiblatuka apa kiblate sampean, wa ma imamuka apa pedomane sampean, wa ma ikhwanuka apa sapa sedulure sampean. Maka fakul, maka wong lanang mah fakul, maka ucapkanlah bilisanin fasihin, lawan lisan kang fasih. Lamun wadun fakuli, lamun mayite wadun mah fakuli, ucapkanlah bilisanin fasihin, dengan lisan yang fasih, wa'tiqadin sahihin, dan dengan tingkat keyakinan yang yakin, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku, wal Islamu dini, Islam agamaku, wal Qur'anu imami, Quran pedomanku, wal Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku, wal mu'minuna wal mu'minati wal muslimuna wal muslimati ikhwani, mukmin lanang mukmin wadon sedulur ingsun, muslim lanang muslim wadon sedulur ingsun. Oh, jawabnya. Maka ini hanya sekedar gambaran bahwa ningkene faqala rajulun, maka seseorang ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Allah, fa illam na'rif, tadi kan ini ada yang mengatakan apa hamba niki anak bin sapakah bin sapa umpamane Abdillah bin Habdam atau Fulan bin Adam ataupun yang lainnya. Nigene ana wong lanang, salah seorang satu di antara itu ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa ilam na'rif ummahu, lamun kita ora weruh mbokene si primen jawabe anu ke ngucape. Qala jare Kanjeng Nabi, tansibuhu ila Hawa, maka dinasabkanlah dengan Hawa binti Hawa bin lamun manukah ya Fulan bin Hawa. Nah, jadi lamun orang kenal kayak mamane bapak tuan kita arane Wakijan, tapi orang kenal bapakne ya bin Hawa. Kadang-kadang anak bin Abdillah, ya bin Abdillah orang masalah, cuma nih bin Hawa nih takone orang baru ibu sih. Maka bin Hawa nih contohnya ya Fulan ibnu Hawa, wahai Fulan bin Hawa, yaqulu Syaukani, dan Imam Syaukani berkata, qala Al-Hafidh, dan juga Imam Hafidh berkata fi kitabihi, ing dalam kitabnya At-Tahlis. Jadi kitab Tahlis itu Imam Syaukani, Imam Hafidh iku ngomongnya kayak kenan, bahwa hadis yang menjelaskan tentang talqin itu adalah sanadnya sangat baik, sangat bagus, jayyidun, isnaduhu jayyidun, isnadnya sanadnya sangat bagus. Jadi hadis Kanjeng Nabi menjelaskan masalah talqin itu
memang sanadnya baik, dalam arti dapat dipercaya. Wa ayyadahu diya'u, dan bisa nguatakan alasan di dalam kitab Al-Mukhtarah wal Ahkam, aran kitab aran Mukhtar wal Ahkam, dua beli kitab kita marah dua. Aku ucapkan fafil talqini, ing dalam talqin khilafun, ada perbedaan, ada perselisihan. Jadi ada yang mengatakan boleh, silakan, ada yang mengatakan lah rasa lakoni ora apa. Jadi adapun pamane ning daerah sampean pamane embuni biasane sampean ing mertuane sampean anak pas ngubur mayit terus ora ditalkin ora usah protes. Bokat mungkin mumuruk dia begitu. Tapi silakan talkin ya nggak masalah, tidak talkin juga nggak masalah, aja diperdebatkan. Itu karena hanya sekedar kesunahan. Bagus dilakoni malah. Nah, tapi kayaknya mah kita seumur-umur ya. Ning Serang ulung tahun ya ngadiri kayak orang talkin pada baik. Punten. Oh. Iya. Jadi rata-rata lah. Ning Tegal ning Jakarta pada baik ditalkin, pada baik. Jadi durung pernah kan. Mungkin dirung ditalkin beli. Malah tadi kan berarti udah merupakan kesunahan. Jadi lebih baik. Jadi ini mah anjuran bahwa memang boleh dilakukan, malah lebih bagus, karena ini sekedar nasihat bagi yang hidup. Jadi sing urip ku ngringo kena, sing urip sing ngubure ki ngringo kena. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma. Nah, iku. Jadi ikulah sekedar penjelasan tentang talqin mayit, bahwa memang ada anjuran dari Rasulullah. Dan kata Imam kata Imam Syaukani dan Imam Hafid di dalam kitabnya At-Takhlis, bahwa hadis ini sanadnya sangat kuat, berarti tidak menyalahi syariat, berarti tidak bid'ah. Malah dalam kaum anakah zamannya ya wong pun Masyiah, wong Syiah, Sayyidina Ali menalkini Fatimah kan ada tuh. Berarti itu berarti boleh. Terus ada katakan lakinu mautakum bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ajarkanlah kepada orang mati kamu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ada yang mengatakan ketika orang lagi sakaratul maut, ucapkanlah la ilaha illallah, supaya si mayit ke, si calon mati ke lagi sekarat, lagi najal bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu ada yang berkata begitu. Ada yang mengatakan pemahamannya bahwa setelah dikubur boleh ditalkin itu. Jadi tapi mungguwe kaule Imam Syafi'i, terus kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i maka kita lakukan. Adapun yang tidak melakukan itu tidak apa-apa, terserah, karena mereka mungkin mazhabnya lain, beda mazhab. Karena kita itu Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena waktunya sudah begitu malam, punten kalau apabila penjelasan kurang paham, mangga silakan dipertanyakan agar jangan sampai salah pemahaman. Dan juga anggo Pak Ustadz itu dia dulu ataupun Bapak Ustadz Atam atau Bapak Latif ya barangkali ingin menjabarkan lebih gamblang, memang adanya segitu pemahaman kula, tidak lain dan kurang. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, nyun pangapunten agunipun, karena kebenaran itu haknya Allah. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami, dan bisa kita itu tidak mencela-mencela, karena keyakinan kita, pengikut kita adalah mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana madhab kita adalah madhab Imam Syafi'i. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.